Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 256. Ruangan itu sangat sunyi, sehingga ketukan Keira terdengar sangat jelas. Louis berhenti sejenak. Dia sepertinya mendengar suara Keira. Meskipun dia tahu itu hanya angan-angan, bahkan mungkin khayalan, sebab dia telah mengalaminya beberapa kali selama beberapa hari terakhir. Meski begitu, dia masih menatap ke arah balkon dengan gembira. Memang, melalui pintu kaca, balkonnya kosong. Louis mengernyitkan alisnya dan perlahan berdiri tegak, berjalan menuju balkon. Di balkon, pada saat itu, mulut Keira ditutup oleh seseorang, dan dia bersembunyi di samping, berjuang dengan sekuat tenaga tetapi tidak dapat mengeluarkan kekuatan apapun. Saat itu, dia melihat sekilas Louis, yang tampak berjalan ke arahnya. Mata Keira sedikit berbinar. Dia mengulurkan kakinya, siap menendang pot bunga di sebelahnya. Asal dia bersuara, Louis pasti akan keluar dan melihatnya. Namun, tepat saat kakinya menyentuh pot bunga, orang di belakangnya tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata, "Aku tidak bermaksud jahat. Aku hanya ingin mengingatkanmu tentang sesuatu. Keira telah dibunuh olehmu, dan jika kau masih ingin membunuh Louis, maka pergilah dan temui dia." Keira menegang setelah mendengar kata-kata ini. Kaki yang dijulurkannya tetap melayang di udara. Apa maksudnya Keira dibunuh olehnya? Apakah mereka mengira dia adalah Kira? Dia ingat Kira terbangun di atas kapal, menangis sambil berkata, "Keira, akulah yang datang mencarimu, membawa mereka ke sini, akulah yang menyingkap rahasiamu." Rahasia terungkap. Jadi, bahaya itu tidak dibawa oleh Kira. Bahaya itu sudah ada sejak lama. Kira pernah menjelaskan bahwa alasan dia menyamar sebagai dirinya dan mendaftarkan pernikahan dengan Louis adalah untuk melindunginya, dengan mengatakan seseorang ingin membunuh mereka. Saat itu, dia tidak mempercayainya. Ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum, bagaimana mungkin? Tapi sekarang Kira benar-benar mati. Keira sendiri hampir mati. Bahaya yang tidak diketahui selalu ada, hanya saja dia tidak mengetahuinya. Keira merasa bahwa orang di belakangnya tidak punya niat jahat, kalau tidak, mereka bisa saja menusuknya dengan mudah dengan kondisi tubuhnya saat ini. Mereka tidak perlu mengatakan hal-hal ini. Dia berhenti melawan, dan orang di belakangnya perlahan melepaskannya. Tak satu pun dari mereka berbicara. Mereka bisa merasakan Louis mengawasi dari kamar ke arah balkon untuk waktu yang sangat lama. Akhirnya, Louis berbalik dan kembali ke tempat dia tadi berada. Orang di belakangnya menghela napas lega, dan kemudian, saat Keira menoleh, orang itu melompat turun dari balkon. Keira hanya melihat sosok bertopi hitam dan bermasker hitam menyatu dengan kerumunan yang datang dari aula utama. Keira tidak mengejar orang itu. Dia melihat sekali lagi ke arah pintu balkon. Meskipun orang itu telah mengatakan kata-kata itu, dia tetap memutuskan untuk mengklarifikasi hal-hal dengan Louis. Dia tidak bisa membiarkan Louis terus menderita karena kematian yang seharusnya menimpanya. Namun sebelum dia bisa bertindak, ketukan lain terdengar dari kamar Louis, dan Tom berbicara dari luar. "Bos, Nona Madeleine menelepon lagi, katanya dia ingin bertemu Anda, atau dia tidak akan makan. Kalau begitu, biarkan dia mati kelaparan." Nada bicara Louis penuh kehati-hatian, suaranya yang dingin dan keras mengandung tekad yang kejam. Ada jeda di luar pintu, di mana tidak seorang pun berani berbicara lagi. Keira juga berdiri terpaku di tempatnya. Peristiwa dengan Kira terjadi begitu tiba-tiba, tanpa diduga dia mendapat seorang saudara perempuan, dan kemudian, sama anehnya, saudara perempuannya itu dibunuh. Semua perubahan ini terjadi terlalu cepat, dengan terlalu banyak perubahan, membuatnya, yang telah mengalami pergumulan dengan kematian, benar-benar melupakan situasi awalnya. Dia hanya ingin bertemu Louis sesegera mungkin. Mengenai keberadaan Madeleine, bahkan sebelum dia diculik, dia sudah dalam perjalanan untuk bercerai. Dengan senyum pahit, merasa seolah-olah seember air dingin dituangkan ke atasnya, menyentaknya secara tiba-tiba. Nyonya Horton tua hanya tinggal di wilayah si pembunuh, dan dia juga tidak siap menghadapi apa yang akan terjadi. Lalu apa? Dia merenung. Alih-alih memberikan ultimatum kepada Louis, dia malah memberinya pilihan. Namun, Louis tidak akan meninggalkannya, tetapi bagaimana dengan Madeleine? Dengan tatapan penuh tekad,
Keira menundukkan pandangannya dan diam-diam memperhatikan. Dia sekarang sangat mengenal jalan dari halaman rumah Nyonya Horton tua ke aula utama. Dikelilingi oleh pemandangan yang sudah dikenalnya, mata Keira dipenuhi dengan bayangan. Dia telah membuat keputusan. Dia akan hidup sebagai Kira untuk sementara waktu karena hanya Kira yang akan mengetahui begitu banyak rahasia. Dia harus tinggal di Oceanion untuk mengungkap penculik dan pembunuh saudara perempuannya. Dia tidak pernah menjadi orang yang lari dari masalah, dia juga bukan orang yang hanya duduk diam dan menunggu malapetaka. Dia akan secara bertahap mengungkap bahaya yang tersembunyi dan dengan cepat menghilangkannya. Tatapan Keira menjadi lebih tegas, matanya dipenuhi dengan tekad yang kuat. Alih-alih pergi ke aula peringatan, dia malah menemukan dirinya di tempat parkir. Ibu Howard asyik menonton video pendek di ponselnya, tertawa riang, tidak memerhatikan Amy. Amy telah menghabiskan susunya dan kini merasa bosan. Ia sedang bermain-main dengan jari-jarinya di kursi pengaman, tampak patuh dan bijaksana. Keira menggendong Amy yang berusia 2 tahun dan berjalan menuju aula peringatan. Barulah Ibu Howard menyadari kehadirannya dan mengikutinya sambil memegang ponsel. Keira, kamu mau bawa anak itu kemana? Aula pemakaman adalah tempat yang sakral. Kalau anak ini mulai menangis dan membuat keributan, merusak keberuntungan Howard, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Keira mengabaikan ancaman itu dan mempercepat langkahnya. Ia tiba di pintu masuk aula peringatan dan menatap peti mati dari kejauhan. Ia menundukkan matanya dan menurunkan Amy, sambil berkata, gadis baik, menunduklah ke arah peti mati. Amy, yang tidak mengerti apa yang terjadi tetapi selalu berperilaku baik, dengan patuh berlutut dan membenturkan kepalanya ke tanah 2 kali. Mata sosok kecil itu memerah tanpa alasan, air mata mengalir deras, dan saat Amy berdiri, dia berkata, Bu, aku tiba-tiba ingin menangis. Keira, yang berniat pergi, menyadari bahwa Nyonya Olsen tidak menghadiri pemakaman, dia pasti sedang tidak sehat. Keira perlu memeriksa keadaan ibunya. Namun saat dia berbalik, dia melihat Paman Olsen berdiri tepat di belakangnya, menatapnya dengan heran. Keira secara naluriah berteriak, Paman tampan. Paman Olsen segera melangkah maju. Nak, itu benar-benar kamu. Bab 257. Tatapan Paman Olsen menyapu Keira sebelum kembali menatap peti mati. Ia ragu-ragu saat mengamati Keira, alisnya sedikit berkerut. Keira masih belum menyadari identitasnya dan bertanya, Paman tampan, ada apa? Paman Olsen masih mengerutkan kening. Mereka awalnya berencana untuk makan malam bersama, tetapi kemudian Jody Salt tiba, diikuti dengan berita bahwa putrinya telah diculik di laut. Ia segera mengatur untuk mengerahkan semua tenaga yang ada di Oceanion, bahkan memanggil orang-orang dari Clans untuk mencari di laut dan akhirnya mereka menemukan mayat yang sudah membusuk. Wajah mayat itu bengkak karena berada di dalam air, sehingga tidak dapat dikenali. Jody Salt melihatnya sekilas dan berkata itu bukan putrinya. Namun, polisi segera melakukan perbandingan DNA, yang mengonfirmasi identitas almarhum. Jody diliputi keterkejutan atas kejadian itu dan pingsan, tetap tak sadarkan diri hingga sekarang. Bajingan tua Taylor itu telah berada di sisi Jody sepanjang waktu. Paman Olsen ada di sana hari ini untuk mewakili Jody dan mengantar putrinya dalam perjalanan terakhirnya. Sungguh tidak pantas bagi seseorang untuk dimakamkan tanpa ada kerabat di sisinya. Namun, dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan teman mudanya di tempat seperti itu. Dia menatap Keira lagi. Kau kenal Nyonya Horton? Keira mengerucutkan bibirnya, menunduk sambil berbohong. Ya, aku teman sekelasnya di sekolah menengah atas. Paman Olsen mengangguk dan meminta maaf. Maaf aku tidak muncul sesuai rencana hari itu. Aku harus pulang lebih awal karena ada urusan mendesak. Baru sekarang Keira menyadari bahwa dia juga tidak sempat makan bersama Paman Olsen hari itu. Tenggorokannya tercekat saat dia melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Kebetulan aku juga ada urusan mendesak hari itu. Itu masalah hidup dan mati. Melihat sekilas rasa sakit di matanya, Paman Olsen memulai pembicaraan lain. Anda kenal Nyonya Horton, jadi apakah Anda juga kenal ibunya, Nyonya Olsen? Keira terkejut. Bagaimana keadaannya? Paman Olsen menunduk, mendesah pelan. Kudengar dia sedang tidak sehat. Kalau kamu teman sekelas Nyonya Horton, mungkin kamu bisa mengunjungi Nyonya Olsen suatu saat nanti. Mendengar itu, Keira menjadi cemas. Nyonya Olsen tidak baik-baik saja. Paman Olsen mengangguk. Keira langsung berkata,
aku akan segera menemuinya. Dia berbalik hendak pergi, tetapi Howard menarik lengannya. Kira, kemana saja kamu tadi? Jangan berkeliaran di tempat Horton. Keira mengerutkan kening dan setelah berpikir sejenak, dia berkata, saya dengar ibu dari Nyonya Horton, Nyonya Olsen, sedang tidak sehat. Saya berencana untuk mengunjunginya. Mata Howard berbinar mendengar kata-katanya. Akhirnya kau belajar bergaul. Kudengar Tuan Horton sangat berkomitmen pada Nyonya Horton. Jika kau bisa memenangkan hati Nyonya Olsen, itu akan sangat bermanfaat bagi perusahaan kita di masa mendatang. Namun dia ragu-ragu. Tapi aku belum selesai di sini. Siapapun yang dapat memberikan penghormatan terakhir di kediaman Horton adalah tokoh penting dalam industri mereka. Ia baru saja berkenalan dengan beberapa orang seperti itu dan belum siap untuk pergi. Keira langsung berkata, kamu tinggal di sini saja. Aku akan pergi sendiri. Kita akan bertemu di hotel nanti malam. Bagus. Keira berbalik dan meninggalkan ruangan. Howard sudah siap berbaur dengan yang lain ketika mendengar sebuah suara. Apakah itu istrimu? Beralih ke Paman Olsen, yang memancarkan aura luar biasa, Howard tersenyum dan berkata, ya, itu istriku, Kira Saud. Dia teman sekelas Mrs. Horton di SMA, dan mereka sangat dekat. Jadi, ketika kami mendengar tentang apa yang terjadi pada Nyonya Horton, dia langsung datang. Namun Paman Olsen tampak terkejut, indera tajamnya menangkap sesuatu. Nama belakang istrimu adalah Saud. Howard terkejut. Ya, benar. Alis Paman Olsen berkerut. Nama keluarga itu tidak umum. Memang, Anda tidak sering melihatnya. Paman Olsen tiba-tiba bertanya, apakah dia mewarisi nama belakang itu dari ayahnya? Howard langsung mengerutkan kening, takut keceplosan. Siapa Anda? Kenapa Anda mengorek privasi orang lain? Paman Olsen terdiam sejenak, lalu tiba-tiba mengulurkan tangannya. Namaku Sam Olsen. Howard tercengang dan langsung gembira. Anda Paman Olsen, maafkan kekasaran saya tidak mengenali Anda. Keira meninggalkan rumah sambil mengenakan masker. Namun, saat ia keluar, ia mendapati bahwa mobil-mobil sudah terlalu banyak mengantre. Banyak orang datang untuk menyampaikan belasungkawa dan, seperti Howard, mereka mencoba untuk mengenal lebih banyak orang, jadi mereka bergerak perlahan. Ini berarti pintu keluarnya aman, tetapi pintu masuknya tertutup rapat. Bahkan jika dia memanggil taksi sekarang, dia khawatir kendaraan itu tidak akan bisa masuk. Keira mulai cemas. Pada saat itu, dia melihat sebuah mobil masuk ke dekat situ. Mobil itu baru saja berhenti di pintu masuk, siap untuk berbelok dan keluar. Di antara gerombolan kendaraan, yang menonjol mencolok adalah mobil sport kuning milik Samuel yang mencolok. Keira berjalan langsung ke sana dan melihat Samuel sedang menelepon. Mata Samuel bengkak karena menangis. Nampaknya ia telah menangis cukup lama. Dia masih menangis di telepon. Bos kita meninggal. Aku tidak ingin rapat. Batal, batal, batal. Aku tahu dokumen ini penting, tetapi hari ini adalah pemakaman bosku. Aku harus berada di sini untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir padanya. Tunda semua rapat untukku. Samuel mengusap matanya, melirik mobil-mobil di depan, dan mengumpat. Orang-orang sialan ini, datang hanya untuk pamer. Berapa banyak dari mereka yang benar-benar datang untuk meratapi bosku. Mereka menghalangi jalan, dan itu sangat menyebalkan. Dia membuka pintu mobil sport itu dan keluar. Dia lalu mengumpat dengan marah pada Tom. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana bisa kau membiarkan sembarang orang masuk? Di antara semua orang ini, berapa banyak yang tulus mencintai bosku? Tom mendesah. Tenangkan dirimu sendiri. Tidak apa-apa, aku tahu kamu sedang kesal. Jadi aku tidak akan mempermasalahkannya hari ini. Samuel ingin berkata lebih banyak, tetapi Keira sudah duduk di kursi pengemudi dan menginjak pedal gas. Dia memutar balik mobilnya, dan segera menuju pintu keluar. Mendengar suara mobil itu, Samuel langsung bergegas menghampiri, namun hanya bisa masuk ke kursi penumpang. Dia berteriak, siapa kamu? Beraninya kamu mencuri mobil sportku. Keira mengabaikan teriakan marahnya, menyalakan mobil, dan menuju ke rumah sakit. Duduk di kursi penumpang, hati Samuel diliputi kesedihan. Ia menangis dan mengumpat, mengapa aku begitu sial, kehilangan bosku sudah cukup buruk, dan sekarang kau mencuri mobil sport kesayanganku di siang bolong. Sialan kau, pencuri mobil. Hentikan mobilnya di pinggir jalan sekarang juga. Sekarang suasana hati saya sedang baik hari ini,
dan saya mungkin tidak akan menaruh dendam terhadap Anda. Kasihan bosku, kenapa dia harus pergi seperti ini? Aku ingin mengucapkan selamat tinggal terakhir pada bosku. Tidak bisakah kau memilih waktu yang lebih baik untuk mencuri mobilku? Apa kau tidak punya hati nurani? Di antara semua orang ini, hanya aku yang benar-benar berduka. Bagaimana bisa kau mencuri mobilku? Keira berkata, diam. Mendengar suara yang familiar itu, Samuel secara naluriah menutup mulutnya, tetapi sesaat kemudian dia tiba-tiba menyadari sesuatu, dan mulai menangis lebih keras. Suaramu, sangat mirip dengan bosku. Jika bosku masih hidup, aku tidak akan pernah membiarkannya marah lagi. Aku akan membuatnya fokus pada masa pensiunnya. Karena tidak tahan lagi mendengar suaranya, Keira diam-diam melepas masker dan menatapnya. Samuel langsung berteriak, hebat, sekarang pencuri mobil berani membuka masker. Aku pasti akan memotretmu dan menyerahkanmu ke polisi. Matanya yang menangis telah membengkak. Namun setelah mengatakan itu, dia dapat melihat wajah Keira dengan jelas. Saat dia melihatnya, tangisan Samuel tiba-tiba terhenti. Apa? Matanya membelalak kaget, lalu dia menunjuk ke arahnya. Kamu. Dia pikir dia melihat hantu. Bab 258. Keira melirik Samuel, lalu mengenakan kembali maskernya. Kemudian dia melihat Samuel menatapnya. Setelah menatapnya cukup lama, akhirnya dia bertanya dengan hati-hati, "Bos, apakah Anda sudah kembali dari kematian?" Keira terdiam. Samuel melanjutkan, "Wajahmu tampak pucat dan tidak rata. Apakah ini yang terjadi pada orang setelah mereka meninggal? Itu terlalu jelek, bukan?" Keira menatapnya. Dia memutar matanya. Hal itu membuat Samuel menangis lebih keras lagi. "Bos, kau benar-benar hidup. Kau membuatku sangat takut. Kau tidak tahu seperti apa beberapa hari terakhir ini bagiku. Aku menangis sejadi-jadinya untukmu. Bahkan lebih tulus daripada Louis." Dia mencoba tersenyum sambil menangis, tetapi air matanya terus mengalir tak terkendali. Melihatnya seperti ini, Keira mendesah pelan dan memberinya tisu. "Bersihkan, kamu berantakan." Penghinaannya malah membuat perasaan Samuel semakin nyata. "Senang sekali bosku tidak meninggal." Keira melihat bahwa Samuel akhirnya tenang dan hendak menanyakan sesuatu, tetapi tiba-tiba dia mendengar suara mobil yang melaju kencang. Kemudian, Bentley milik Louis melaju kencang melewatinya. Meski hanya sekilas, Keira dan Samuel melihat dengan jelas bahwa orang di kursi pengemudi adalah Louis. Pupil mata Samuel mengecil, dan emosinya memuncak saat dia mengumpat dengan marah, "Sial. Apa yang Louis lakukan sekarang? Apakah dia tidak tahu kau akan dikuburkan hari ini? Meninggalkan rumah saat ini, bahkan tidak ada di sana untuk mengantarmu pada perjalanan terakhirmu." Keira sedikit terkejut. Dia ingat apa yang dikatakan Tom, bahwa Madeleine ingin menemuinya, atau dia akan melakukan mogok makan. Meskipun Louis telah berteriak, "Biarkan dia mati," pada akhirnya, dia tidak tahan, bukan? Apakah dia bergegas untuk menemuinya sekarang? Dia tahu bahwa, di mata Louis, dia sudah meninggal, jadi dia harus menghargai orang yang masih hidup. Dia juga memahami bahwa, sebagai Louis, itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Namun dadanya sedikit sesak, dan rasa sakit yang tajam menjalar ke sekujur tubuhnya. Melihat kehilangan di matanya, Samuel bereaksi dan berkata dengan tidak percaya, "Dia tidak akan menemui orang gila itu lagi, kan? Bos, bagaimana dia bisa melakukan ini padamu?" Samuel sangat marah hingga matanya memerah dan dia mengepalkan tangannya erat-erat. Keira mengemudi dengan mantap sambil menundukkan matanya. "Aku sudah mati. Aku tidak bisa membiarkan orang lain mati juga." Samuel tercengang. "Bos, apa sebenarnya yang terjadi? Kalau Anda tidak mati, lalu siapa yang ada di dalam peti mati itu?" "Meskipun mayatnya sudah membusuk, saya tidak percaya saat mendengar berita itu. Saya bahkan sudah melakukan perbandingan DNA untuk Anda berdua." Keira baru saja mendengar Nyonya Horton tua menyebutkan bahwa tes DNA telah dilakukan, dan sekarang Samuel mengatakan hal yang sama, cengkeramannya pada kemudi semakin erat. "Dan apa hasilnya?" Samuel menggaruk kepalanya. "Hasilnya mengatakan itu kamu." Harapan terakhir Keira bahwa satu-satunya saudara perempuannya masih hidup hancur. Mungkin saja ada kesalahan di pihak Nyonya Horton tua, tetapi Samuel tidak akan melakukannya. Mayatnya telah membusuk hingga tidak dapat dikenali lagi, dan kini mereka hanya dapat mengandalkan DNA untuk identifikasi. Dia mengatupkan rahangnya. "Itu bukan aku,
itu saudara kembarku. Mendengar hal itu, Samuel tercengang. Apa, bukankah kamu putri kandung Nyonya Olsen? Bukankah Nyonya Olsen hanya melahirkan satu anak perempuan saat itu? Bagaimana mungkin ada anak kembar? Keira berkata dengan acuh tak acuh. Aku juga bingung. Dia bertekad untuk menggunakan identitas saudara perempuannya untuk sementara waktu guna perlahan-lahan melepaskan jaring yang dipasang padanya, yang mana dia sendiri tidak dapat memahaminya. Namun, dia tidak cukup bodoh untuk tidak mencari bantuan dari siapapun. Dia akan mempercayai beberapa orang, dan dia tetap membutuhkan Samuel untuk membantunya. Meskipun ketika dia berpikir untuk meminta bantuan, orang pertama yang muncul di benaknya adalah Louis. Samuel sudah lama berada di sisinya dan sudah terbiasa dengan kebiasaannya, jadi dia tidak bertanya mengapa dia tidak mengungkapkan identitasnya dan hanya bertanya, apa yang bisa saya bantu? Keira menyipitkan matanya dan tertawa dingin. Bantu aku mencari tahu siapa yang membiusku dan Kira di restoran dan melemparkanku ke kapal. Karena pelakunya telah bergerak melawannya di Oceanion, pasti ada bukti yang tertinggal. Tahun-tahunnya di Oceanion tidak sia-sia. Perusahaan pengirimannya dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi. Pertama, dia akan mencari tahu siapa pelakunya. Setelah itu, dia akan perlahan-lahan mengungkap rahasia dan kebenaran yang disembunyikan Kira. Samuel langsung berkata, Anda tidak perlu memberi tahu saya. Saya sudah meminta orang untuk menyelidikinya. Namun, rekaman pengawasan restoran itu telah dihapus, jadi kami akan mendatangi rumah-rumah untuk mencari petunjuk guna melihat apakah ada kamera pengintai di sekitar yang merekam sesuatu. Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak sebelum menambahkan, kami telah mengetahui bahwa keluarga Horton juga sedang menyelidiki masalah ini, tetapi pelakunya cerdik dan tidak meninggalkan jejak apapun. Keira terdiam setelah mendengar ini, lalu berkata, mari kita ubah pendekatan kita. Bau aneh yang membuatku dan Kira tak sadarkan diri adalah obat bius langka yang dijual di pasaran, dan seharusnya ada catatan pembelian zat semacam itu. Periksa pasar gelap untuk mengetahui siapa yang baru-baru ini membelinya. Samuel berkata, mengerti. Juga, bantu aku menyelidiki keluarga dan lingkungan sosial Kira South dari Clans. Karena dia harus berpura-pura menjadi Kira, dia akan melakukannya dengan saksama. Tanpa basa-basi lagi, Keira bertanya kepada Samuel alamat rumah sakit tempat Nyonya Olsen dirawat dan pergi ke rumah sakit. Saat keluar dari mobil, ia mengenakan topi hitam dan masker hitam. Saat memasuki pintu masuk utama rumah sakit dan melihat pantulan dirinya di pintu kaca, Keira terdiam sejenak. Ini persis pakaian Kira saat pertama kali berkunjung ke Oceanion. Sambil menundukkan pandangannya, menyembunyikan emosi yang rumit di matanya, dia segera menuju ke atas menuju bagian pasien. Dia mendengar dua perawat mendiskusikan kondisi Nyonya Olsen. Sungguh menyedihkan, putrinya yang baru saja diakui meninggal dunia, dan sekarang pasiennya sangat terpukul, hampir tidak memiliki keinginan untuk hidup. Berada dalam kondisi koma seperti ini mungkin justru merupakan berkah baginya, bukan? Rasanya seperti dipaksa untuk beristirahat dengan benar. Kedua perawat itu berjalan pergi sambil mengobrol, membuat hati Keira menegang karena khawatir. Dia segera sampai di bangsal Nyonya Olsen dan begitu melihat Taylor keluar untuk mengambil air, dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk ke dalam. Dia tidak mempercayai Taylor. Dia hampir tidak punya rasa sayang pada ayahnya ini sejak kecil. Ia melangkah pelan, lalu menutup pintu di belakangnya tanpa suara. Ia menoleh ke arah Nyonya Olsen yang terbaring di ranjang rumah sakit, dan terkejut karena ada tamu tak terduga di ruangan itu. Louis berdiri di samping tempat tidur Nyonya Olsen, tampaknya sedang memeriksa catatan medis. Pada saat itu, dia menoleh dan menatap Keira dengan tenang, karena dia jelas-jelas melihatnya menyelinap tadi. Tanda tanya perlahan melintasi pikiran Keira. Bukankah pria ini seharusnya mengunjungi Madeleine? Apa yang dia lakukan di sini? Saat dia mengeluh dalam hati, Louis sudah menatapnya tajam. Bersambung ke bab selanjutnya.